Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Laskar Mataram Raya semuanya. Pada kesempatan hari ini saya Mbak Ukit, channel Laskar Mataram Raya menyiarkan pertemuan PWLSI Karanganyar yang pada kesempatan hari ini bertempat di Kebak Kramat. Mudah-mudahan pertemuan ini membuahkan hasil yang mengembirakan, membawa keberkahan bagi kita semua, bagi perjuangan kita bersama. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini PWLS Karanganyar mempunyai sebuah grup yang rebana yang berbeda dengan biasanya. Ini rebana modern. Alhamdulillah banyak dihadiri orang-orang walaupun belum lengkap semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kami hormati para yai, para penyai, wabil khusus panjenengan pun Kiai Nur Fadlan selaku Surya LBC NU Kebak Kramat, yang menghormati Kiai Fauzan, yang menghormati Kiai Sumari, Kiai Daryanto, Kiai Ukit, Lastoyo, ingkang rawuh. Bismillah, monggo kita akan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya. Kadite ing dalem menika kita saged makempal dalam acara pengawasan rutin PWI Laskar Sabikillah Kabupaten Karanganyar kanthi siap walafiat. Dan lupa selawat dan salam, moga kita ucapkan kedatangan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan sedoyo matipun mugi-mugi kita sedoyo dan hayat bangke sakit asal syafaat dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sedoyo sakit digunakan kembali pada sakit susunan acara dalam nikah yang pertama yang nikah pembukaan, kemudian pembacaan Rotib Al-Rifai, dilanjutkan sambutan penyelenggara atau tuan rumah, kemudian sambutan saking ketua PWI, kemudian sambutan saking ketua Laskar Sabikillah, selanjutnya yang lain, dan nanti saya penutup. Untuk nanti untuk pun Kiai Fauzan. Ini Bapak Ibu, moga kita awiti acara dalam itu nanti bersama kita yang ada di Nyawalaku ini keseluruhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan acara yang kedua yang kita bacaan Rotib Al-Rifai tentang Bapak Yai Nur Fadlan pada sejak membawa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وأصحابه النجوم الرشاد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام سر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حفظة جميع الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله أجمعين رضي الله عنهم. سر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع المشايخ الأرض لنا غالبا في برها وبحرها ومن يمينها شمالها خصوصا سليمان الأولي الكتب الرباني والغاربين الصمداني سيدنا الشيخ مقيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. سر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وخصوصا إلى حوض سيد الإمام أحمد الرفاعي الكبير الصاحب الرتيب أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته في الجنة وينقل به ويعيدنا ببركاته وأسراره وأنواره وكرامته. سر الليل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وخصنا حول الأولاد السدد الجدر الجواب ونأخذ من حول الإسلام كسيما مالك اليوم مثلا أمرنا عليه رحمة الله مثلا غير رنتنا باليقين وصلا درجة رنكم قسيم مثلا مولانا مكتب اليوم مثلا قدس جبار صديق مثلا كالي جبار التنسي مثلا مريارة umar saya مثلا gunung jati sehsar bidang Allah. سر الليل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسمعنا أرواح جينا شيخنا وأسس بحمد العلماء سمع سيدنا الصحابي سمع سيدنا محمد رسول الله اسمه محمد خالد وسمعنا في حج أمسام صحابي وسمعنا خالد سمع مسار عربي بن عبد العزيز وسمعنا في حج رضوان عبد الله وسمعنا في حج رد الأسماء القدس وسمعنا في حج عبد الحليم وسمعنا في حج رد الحنبلي وسمعنا
بهجينا وبالإحسان وصلنا إلى بهج نصر محمد وصلنا إلى بهج محمد أحيا وصلنا إلى بهج عبد الرحمن الفقيه وصلنا إلى بهج حسن بيبو وصلنا إلى بهج الشمسي وصلنا إلى بهج صالح وصلنا إلى بهج حسن بيبو وصلنا إلى بهج سمسرائي وصلنا إلى بهج محمد سدر وصلنا إلى بهج المجاهد وصلنا إلى بهج منتهى وصلنا إلى بهج خليل المسوري وصلنا إلى بهج محمد معروف وصلنا إلى بهج نخروي طيب وصلنا إلى بهج عبد الله عبيد وصلنا إلى شيخ أحمد غنائم المسحري غيره وصل مفرح جل إلى لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة من أجل المنتهى خاصة في أحمد بن حجي محمد طبري السند لموصوله وفروعه سبيل الله له الفاو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Setelah akhiri acara lanjutan besok sambutan saking tuan rumah hotel monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi utawi awliya qatis sholawat khalaqal arda was samawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibul mu'jizat wa sahibul karamat. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'anil imama wa bil qiblati qiblatana
وبجميع نهضة العلماء جميعنا وبالمسلمين والمسلمات إخوانا amal ta'atu ingkang tansah kaula hormati para alim ulama, para kiai, para bunyai, wabil khusus ini punika Kiai Ketua PWI LS Karanganyar dan sedaya para kiai ingkang boten saged kawula sebat lan ugi ingkang tansah dimulyakaken Allah sedaya jamaah kaum muslimin wal muslimat estu dalu punika ingkang angsal kerahmatan saking Allah. Alhamdulillah kita ucapaken rasa puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula lan panjenengan sedaya dalu punika saged hadir wonten ing majelis insyaallah majelis ingkang dipunridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Salawat dan salam mugi-mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estu mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tasih dipun akeni sebagai umatipun Rasulullah dan ugi ingkang kita tenggo-tenggo inggih punika angsal syafaat beliau bijang wonten ing yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Dumateng jamaah kaum muslimin wal muslimat ugi tamu undangan, alhamdulillah dalu punika kita ranting Malanggaten, ranting NU Malanggaten sebetulnya menika inggih punika agenda rutinan munajah rotibul al-haddad rotibul aribai ngantes biasane ten lambe. Alhamdulillah dalu punika ranting Malanggaten ketempatan inggih punika saking rutinan PWI Karanganyar. Mesinipun niki atas nama Kebak Kramat, tapi alhamdulillah menika manggen wonten ing ranting NU Malanggaten. Alhamdulillah merupakan suatu kehormatan kagem kita langkung-langkung kagem masyarakat Malanggaten mugi-mugi kanthi munajah rotib arifai punika saged beto kemajengan, saged beto kemaslahatan, saged beto kemakmuran khususipun dumateng desa Malanggaten umumipun dumateng sedaya masyarakat Kebak Kramat. Alhamdulillah ngapunten saderengipun mbok bilih atas sambutan panjenengan sedaya wonten ing papan panggenan ingkang boten meranan penggalih baik menika tempat maupun pasugatan ingkang menika saged dipun caosaken dumateng panjenengan sedaya kanthi kehormatan ingkang boten saged melebihi dari yang lain. Dan niatipun sing penting awake dhewe menika inggih punika ajeng berjuang inggih punika melu napa nggih melu mengingat perjuangan para wali. Terus menika mangke insyaallah badhe dipunbeberaken kaliyan ketua umum saking PWI Karanganyar pripun penjelasan ingkang badhe dipun beberaken malam menika kita sedaya iki punika dipun perhatosaken kersane boten kedepane boten ada kesalahpahaman. Nggih, ngapunten saderengipun nggih namung sematen ingkang saged kawula aturaken sebagai sahibul bait menyambut panjenengan sedaya mbok bilih kalau abang malih mbok bilih boten wonten ing para pegawai panjenengan kula mewakili saking pengurus ranting NU Malanggaten menika nyuwun agung pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, para kiai, para alim,
campur sari napa rubana. Pokoknya kesenian Jawi ingkang saestu kula hormati. Sepeda dari dalam mereka, yang mereka lahap cekat. Semoga kula aturi ngambari atur malih syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saestu wonten dalu niki kita sedaya tansah pinaringan limpahan rahmat nikmat ingkang arupi kesehatan jasmani saha rohani kita sedaya, sehingga panjenengan sami saged inggih menika makembal dalam rangka pepanggilan utawi kegiatan rutin dalam rangka maos amaliyah Rotibul Arifai Rotibul Syekh Arifai tiap-tiap selapan sepindah yang dipun amalaken nggih menika kanca-kanca taing sedaya warga PWI Laskar Sabilillah. Amin Allahumma amin. Lah kemawon kok kula niku ditunjuk kapure nyesepuhi. Lah mongko sepuh sing diarani sepuh niku asepe kan udah lampu. Lah kula niku asepe biasa ora tau jadi kan bukan gak ada asap kedai ingkang sesepuh kados romo Kyai Jumari, kados romo Kyai Kuat, kados romo Kyai Bukit, ngoten iki romo Kyai Satrio niku. Ananging kula menika dipun patah kapurih menika nyesepuh PWI Laskar Sabilillah wonten ing Kabupaten Karanganyar. Nah tujuannya nopo Pak? PWI wonten ing Kabupaten Karanganyar kok dipun hadiraken menika tujuannya nopo? Mun salam surga aturke nggih menika mengembalikan marwah Nyawali Songo, dakwah Nyawali Songo ingkang beta rahmatal lil alamin. PWI menika boten badhe napa lepas ingkang ideologi Pancasila maupun Bhinneka Tunggal Ika niku boten. PWI tujuanipun menjaga negara Republik Indonesia dan PWI tujuanipun membangkitkan dakwah Rasulullah yang tidak sampai akan para wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala. Ning sakmenika kula panjenengan sami boten krasa boten kraos ajeng dipun ilangi Nahdlatul Ulama, ajeng dipun daku kalih nggih menika kelan-kelan balawi kelan-kelan habaib ingkang estu tujuanipun badhe ngrebut kekuasaan Indonesia. Lahir batin menika menawi boten silap batine ngoten iku tujuane, tapi jangka panjang. Lah iki dari nopo turu lali karo dawuhe Mbah Sunan Bonang ngilir-ngilir tandure rusuk ngilir lali karo dawuhe Mbah Sunan Kalijaga nggih menika suluhun batmun utawa suku bathok. Kirang langkungipun kula ingkang dipun patah sebagai sesepuh PWI Laskar Sabilillah dari Kabupaten Karanganyar aku pilih wonten kirang langkungipun kirang pas kirang kanane penggali panjenengan sedaya saya sedaya rakyat pangasami Allahumma fiq ila aqwanturik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertanyaan sakit di acara lain-lain. Niko alhamdulillah nggih wonten Mbah Ukit bagian Niko sebagai Panglima Laskar Mataram Raya. Dan terus menikah niku teng Indonesia. Niku dengan adanya konflik nasab niku sekarang banyak seperti kesadaran para warga Indonesia itu saya sadar bahwa selama ini kita memang telah melupakan para sepuh, para pendiri negara, para penyiar agama Islam, terutama para wali songo. Maksudnya pun boten ke wali songo, boten ke kiai-kiai kita. Ini yang kesalahan kita, ya. Padahal kita semua itu bisa alibak taksa ini saking para ngaji. Berkali ngaji kita saat ini sudah dilupakan. Kita malah justru bertawasul kepada orang-orang yang tidak berjuang di Indonesia. Maka dari itu, dengan lahirnya PWI berikut, mungkin nanti kita bisa kembali sadar bahwa kita beragama Islam adalah jasanya para wali.
wonten jasane sanes-sanesipun. Menawi ada pertanyaan di acara lain-lain, bagi saya dijawab saking Mbak Upit yang beliau sudah malah merintah se-Indonesia. Selalu ikut dia juga sebagai YouTuber dari acara-acara teman beliau meliput. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik, ya Rabbi azani al-raji al-hadayaji Allah rabbal alamin, ya uhelaju yudi wa Amin. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik, ya Rabbi asani wa daraki al-hadayaji Allah rabbal alamin, ya uhelaju yudi wa bocah saiki ake sing padha lali, taruhan peci nganggo pasang kaji, yen awan dolan bengi pagi pamit sinau malah nonton makan Suri, ya Tuhan, aduh kasihan, ya Rasulullah, Allah salamun alaik, ya Rabbi asani wa Rabbi, Allah dayaki, Allah ake sing padha lali, sarulan peci nganggo pasang aji, awan dolan bengi nonton TV pamit sinau malah makan turu yen dikandani malah suri, ya
Pak Yai Jumari ini sebagai penasehatipun PBI, mungkin ada nasihat atau masukan dari beliau tentang PBI, monggo kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, masyaallah. La yasbuhu khairu ilallah. Bismillah, masyaallah. La yasirfu syu'a ilallah. Bismillah, masyaallah. Man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Oh, punya Pak, oke. Ya, ya. Jadi langsung saja mungkin ada satu hal Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Tentu yang pertama terkait masalah keorganisasian kita ini, tentang masalah PBI dan Laskar Sabilillah. Tentu kita ada satu agenda yang salah satunya adalah pelantikan Laskar Sabilillah dan PBI. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum paham jadi. Saya yakin ini jadi dikumpul ke kayak ini opo. Kan itu toh kemudian hanya masalah nasab. Tentu bahwa kita jangan sampai ada orang yang tidak paham, tidak tahu pada malam hari ini, sehingga kadang-kadang mereka para muhibin, karena keramat itu muhibin banyak sekali Pak. Gudang. Bahkan gudangnya itu. Di sini ada kansus sholawatnya, termasuk di tempatnya Pak Daryanto, ketuanya itu ada kansus sholawat di sana. Jadi sejarahnya seperti ini, mungkin sedikit tak sampaikan supaya penjelasan agak sedikit jelas. Dulu Belanda itu perang melawan Spanyol, Pak. Lalu kalah. Jadi kalau dalam YouTube saya pasti seperti itu. Saya tak sampaikan tentang asal usul sejarahnya demikian. Ketika Perang Dunia Pertama, Belanda kalah perang dengan Spanyol, habis-habisan. Negara Belanda itu habis-habisan. Akhirnya Ratu Helena memerintahkan kepada BUMN-nya, kalau mungkin kalau di kita, badan usaha milik negara Belanda, namanya VOC. Maka VOC diperintahkan pokok boleh dana. Iki loh negaranya awal itu hancur lebur gara-gara perang kalah dengan Spanyol. Jadi Spanyol kalau perjalanan waktu aku cilik itu, kalau di televisi hari Minggu ada film namanya Combat. Ya, film Combat perang itu kan antara Belanda sama Spanyol, gitu. Nah, ada juga dengan Jerman kan gitu. Akhirnya dari peristiwa kekalahan itu dia menjajah. Terjadi perang dunia kedua saat itu. Inggris menjajah Myanmar, kan itu tuh bahkan di wilayah Timur Tengah itu semua dijajah oleh Eropa. Bagaimana ada Turki Utsmani pecah belah, runtuh, ada Irak, ada Mesir, ada Turki dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dijajah oleh mereka orang-orang Eropa yang sudah canggih persenjataannya, termasuk Indonesia. Karena Indonesia dijajah oleh Belanda dengan VOC-nya mau, awalnya bahwa Belanda ke sini itu memang mencari rempah-rempah atau mencari segala sesuatu supaya akan dibawa ke Belanda sana. Nah, akhirnya yang namanya VOC, perusahaan itu kan butuh tenaga kerja, Pak. Akan tetapi di sini sudah ada Wali Songo, sudah ada perjuangan dari Songo di sini.
Islam itu sudah menyebar, sudah luar biasa. Para kiai, para santri sudah ada di sini. Jadi makanya ada klaim Bang Alawi menyatakan kalau dirinya adalah penyebar agama Islam di Indonesia. Bohong. Tegaskan itu bohong. Klaim namanya. Maka suatu ketika sang Belanda di Indonesia itu butuh tenaga kerja. Ada memang kenil-kenil itu ada, Pak. Kenil itu artinya buang Indonesia sehingga orang bilang melu Belanda ada. Karena tanpa itu Belanda tidak bisa apa-apa. Mendirikan pabrik gula Tasikmatu, kereta api, perusahaan pun nggak bisa. Untuk butuh tenaga kerja. Akhirnya Belanda berpikir karena diperangi terus oleh Wali Songo, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, terus nyerang Belanda terus. Pribumi tidak boleh, harus nyerang Belanda. Akhirnya berpikir ketimbang nanti VOC itu bangkrut, maka satu-satunya ada strategi. Bagaimana untuk mencari tenaga kerja dari luar negeri, dari asing. Biar caranya buat tenaga kerja. Inggris saat itu mencari tenaga kerja dari Bangladesh. Salah satunya yang sekarang dikenal dengan Rohingya. Dulu Myanmar itu namanya Burma, Pak. Namanya Burma. Ya toh, terus sekarang menjadi Myanmar. Itu sama dengan Belanda. Akhirnya Belanda mikir, Pak, ambilkan tenaga kerja dengan Rohingya. Orang-orang Rohingya waktu itu tidak jadi. Orang-orang Bangladesh tidak jadi. Orang India agamanya beda. Indonesia banyak Islamnya. Akhirnya berpikir sang Belanda mencari tenaga kerja yang sekiranya agamanya sama dengan Indonesia. Diambilkan dari Yaman, karena Yaman sampai detik ini adalah negara miskin sedunia. Apa kenapa disebut Hadromaut namanya? Hadromaut itu adalah istilah bahwa setiap yang hadir ke sana itu mati, Pak. Karena apa? Negara ini sampai sekarang hanya 30% bisa ngopeni rakyatnya, hanya 30%. Selebihnya nggak bisa, dia nggak mampu. Nanti loponya mati, Pak. Ini asal usulnya. Bahkan terjadi perang. Bahkan komunis yang terbesar pun sama ada di Yaman. Jadi kalau dia Habib Rizik nuduh kita PKI itu bohong. Itu maling, teriak maling itu. Karena PKI atau komunis salah satunya juga dari Yaman. Gembong-gembongnya PKI di Indonesia siapa? DNID. Siapa lagi? Muso. Siapa lagi? Fahrul Baraga. Siapa lagi? Sofyan Baraga. Itu gembong-gembong PKI yang ada di Indonesia itu Habib semua. Habib, Pak. Jadi bohong kalau seandainya Habib Rizik teriak bahwa dirinya menuduh PKI bohong. Itu hanya maling, teriak maling. Akhirnya apa sejarahnya? Singkat saja, Belanda mendatangkan tenaga kerja asing dari Yaman, dibeli dari pasar budak. Dari pasar budak, Pak. Karena banyak secara perbudakan di Yaman, karena negaranya miskin, akhirnya diangkut sama Belanda. Hei, sini, kamu mau kerja nggak? Mau, kata orang Yaman. Ya para Habib-Habib itu dulu kan itu masih belum sebutannya Habib. Ayo ikut saya bekerja. Mungkin 3 kapal pertama kali itu ada sekitar 300-an ribu, ada 300-an orang dulu. 300 orang itu diangkut sama Belanda ke Indonesia untuk bekerja sama Belanda. Ada yang jadi buruh, ada yang jadi mandor, ada yang jadi tukang kebun, macam-macam. Apa yang terjadi? Ternyata bahwa orang Yaman di Indonesia kepenak, Pak. Tiba nyaman ya. Bahkan sengaja didoktrin oleh Belanda, dia akan dibuat ke suatu kasta. Orang Eropa adalah kasta nomor 1, orang Arab Yaman dan orang Cina itu kasta nomor 2, dan pribumi kasta nomor 3. Hati-hati. Jadi kenapa ada beberapa tahun sekitar 1984 kalau nggak salah, orang-orang di Indonesia pun Cina itu berubah nama, Pak. Cina itu dulu namanya Cinglung, Cincang, Sopop, segala macam. Ganti semua yang punya pabrik itu namanya. Ada Pak Haryono, ada Pak Mitro, ada Usu. Itu manut orang Cina. Tapi orang-orang Yaman saat itu tidak mau. Ketika sama-sama pas ketika Belanda sudah lepas, dia tetap tidak mau namanya bahkan Habib sama seperti nama terdahulu. Singkat cerita, pas ketika bahwa orang Habib sudah datang di Indonesia, ternyata kok lebih-lebih lagi kalau seandainya irungnya mancung, brewokan, jenggotan,
bisa ngomong bahasa Arab, ya toh? Oh, dihargai Pak di Indonesia. Wah, dia keturunan Nabi. Padahal Wali Songo ya keturunan Nabi. Tapi karena Wali Songo kenapa kok Habib? Katanya kan ada orang bilang, nyatanya Wali Songo keturunannya kan tidak terkenal dulu. Kenapa disembunyikan? Tidak mau syarifnya, sayyidnya disampaikan karena apa? Kalau seandainya ngerti oleh orang Belanda, oh itu syarif, oh itu sayyid, pasti dibunuh sama Belanda. Sementara keturunan Nabi yang ngaku keturunan Nabi atas nama orang Yaman itu dilindungi sama Belanda. Karena orang itu yang masalah. Maka ada salah satu Habib Putih, namanya Abdurrahman, coba Abdul Ghafur, istilah namanya Abdul Ghafur, padahal itu siapa? Syekh Abdul Ghafar. Bukan, siapa nama asli Belandanya? Snop Horgonyo. Dan satu lagi yang ada di Solo itu di patungnya apa namanya? Van de Broek. Jadi kalau Van de Broek itu ahli sejarah, sembari atraksi Habib Putih mau Abdul Ghafur atau Snop Horgonyo itu sengaja masuk Islam. Kalau gubernur di Jawa Timur namanya Van der Plas, itu juga sama masuk Islam. Eta-etanya masuk itu, belajar Islam, pintar bahasa Arab. Padahal ini sebagai mata-mata. Akhirnya digawe lah oleh Snop Horgonyo iki mungkin orang-orang zaman nek kowe ora tak gawe ke status ya toh kowe ujug-ujug ngaku Kanjeng Nabi peduli Kanjeng Nabi itu pasti bahaya. Suatu ketika nanti akan dibuka. Akhirnya digawe kasih sila oleh Snop Horgonyo tentang bagaimana nasab para Ba'alawi tadi disambungke, dicangkoke kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tesis daripada Kiai Maduddin salah satunya. Singkat cerita, akhirnya terjadilah perang dunia kedua tadi. Belanda diusir sama Jepang. Belanda pergi. Ada orang Indonesia namanya di Suriname yang dia pekerjakan orang Belanda, sama kasusnya dengan orang di Rohingya, sama. Didatangkan ke sana, tiba-tiba akhirnya setelah Belanda pergi, orang Suriname pun pernah masalah orang Indonesia, pernah hampir diusir itu, tapi nggak jadi damai. Bagaimana ketika di Myanmar orang-orang Rohingya sampai detik ini, sampai hari ini dia nggak punya negara karena dia dulu orang Bangladesh, ketika itu menjajah Myanmar bersama Inggris, ketika Inggris diusir, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Habib pun sama, Pak. Dulu di Indonesia itu, pas ketika Belanda sudah pergi, Cina maupun daripada para Habib itu ketakutan, Pak. Ketakutan. Wah, aku pasti Belanda pergi, pasti aku diusir. Benar, Pak, terbukti. Ketika ada Rohingya, kan dulu Rohingya itu diusir oleh Myanmar, tidak diakui negaranya, tidak diakui warganya, maka para Habib pun sama. Pak Soekarno saat itu memberikan ultimatum, wahai negara orang-orang yang mungkin imigran, baik itu orang Cina maupun orang Arab Yaman, harus pergi dari Indonesia. Habib dikulung, Pak, sama siapa? Mbah Wahab, orang NU. Wis diusulkan kepada Pak Karno, wis ojo biarin saja dia di Indonesia. Mergo apa? Dia sebagai keturunan Nabi masalahnya. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari, kenapa Mbah Khalil Bangkalan yang saat itu kok ada framing seperti itu? Dulu kenapa Mbah Hasyim Asy'ari tidak mempermasalahkan nasab para Ba'alawi? Kenapa Mbah Khalil? Karena saat itu tidak berani, Pak. Karena Habib yang mencangkokkan orang Belanda, saat itu masih ada Belanda. Siapa Mbah Hasyim Asy'ari menggugat Habib itu bukan keturunan Nabi, pasti Mbah Hasyim langsung dihabisi Belanda. Jadi jangan heran, zaman dulu juga bisa jadi sudah ragu, tapi karena ketakutan sama Belanda. Yang akhirnya singkat cerita, si Habib pas ketika sudah merdeka pun kebingungan sama, maka muncul PKI tadi. Supaya dia pengen menguasai negeri ini. Dia caranya negeri Indonesia itu akan dikuasai mereka para Habib. Maka terbentuklah partai-partai komunis itu yang dipimpin oleh para Habib. Singkat cerita, PKI pun musnah. Maka akhirnya semua Habib tiara. Ada yang bekerja sama dengan Orde Baru, yang seperti kalau penjenengan di Haul Solo,
Itu salah satu Habib yang memang saat itu penjilat kepada Orde Baru saat itu. Sekarang agung-agungkan waktu saat itu memang ada Orde Baru digawe tentang Haul Solo yang membesarkan Pak Harto. Singkat cerita, Pak Harto pun guling. 1998 Pak Harto guling, Orde Baru runtuh. Maka muncul FPI, ya toh, karena merasa ketakutan dia. Ini kalau seandainya tidak keras, pasti habis. Maka muncullah FPI saat itu dari tahun 2000 sebagai Panswakasa saat itu. Akhirnya Habib pun berkuasa. Tapi Gusti Allah mengutus kepada walinya, utusan Allah yang tak sebut beliau Kiai Madudin. Kemarin tadi pagi saya konten bahwa Kiai Madudin itu adalah sebagai utusan Allah, Pak. Karena Pak, orang pintar banyak dari dulu, orang hebat, ulama banyak, bahkan yang ngerti nasab sudah banyak, tapi tidak ada satu pun yang berani mengungkapkan kalau Habib itu adalah palsu, bukan keturunan Nabi, bukan zuriat Nabi. Kok ada seorang yang berani? Maka waktu itu saya rasa-rasa ngobrol dengan Pak Kiai Madudin pas ketika di Hotel Taman Sari, aku tak pandangi, oh kita tenang, ini wali tenang nih Pak Kiai Madudin. Kenapa? Kok beraninya luar biasa. Orang ini berani Kiai Madudin. Tapi alhamdulillah berkat dukungan kita semua kita semangat bahwa ini adalah perjuangan demi kebenaran. Terakhir, monggo kita perkuat, bukan kita seakan-akan benci terhadap Habib. Bukan kita senantiasa seakan-akan memang pengen, kalau memang Habib sudah bisa ngakoni, oh aku bukan keturunan Nabi, oh aku ini memang orang biasa, yuk kita duduk bersama. Ya Madudin kan seperti itu, kita duduk bersama, tapi harus ngaku-ngaku. Bahkan konten saya dari kami kita tak jelas kayak, ya toh, ada teman kita didawiri Pak, ya toh, setiap datang dia minta ini, minta itu, minta dijajar ke ini, minta dijajar ke itu. Ketika pulang harus disangoni pesawat, belum oleh-olehnya. Saya katakan itu masih wajar, masih mending. Seperti itu, masih mending. Si lebih miris lagi didawir, makanan bekas sisa makanan dia kalau dipangan. Ini loh panganan teke. Ada di antara kita juga seperti itu. Kalau ketika buka saya, kalau ditangin loh, itu doktrin, Pak. Doktrin merendahkan kita semua. Jadi ojo gelem bekas Habib kok buah diacak-acak makan diserahkan. Saya masih mending kalau buah itu sisa. Tapi kadang-kadang buah aja kalau nonton salawatan Habib Syekh itu seperti dalam konten saya itu sama ketika orang Belanda memberikan uang kepada pribumi itu dilempar Pak. Sama Habib ketika buah salawatan dilempar. Wah, ini merendahkan kita sebenarnya. Karena itu doktrin dari Belanda. Belanda itu seperti itu. Ketika ini bahasa saya Cirebon itu adalah tawur namanya. Tawur itu adalah memberi uang kepada ketika aku syukuran disebar gitu. Rebutan, wah orang rebutan duit. Lalu kita senang itu orang rebutan berguna dewi-dewi. Maka itu salah satu gambaran sang Belanda doktrin masih diikuti Habib. Kok ngedum dua aja dapat dilempar-lempar. Nah ini yuk kita semangat. Mudah-mudahan para muhibin sadar Habib itu adalah bagian dari penjajah. Habib itu bagian dari penjajah. Masih mending Pak kalau orang Cina ketika dia juga bagian daripada penjajah saat itu, tapi sekarang dia walaupun menguasai ekonomi tapi minimal kan bukan para buruh bisa ada menyerap tenaga kerja. Masih mending Pak. Kalau Habib kebalikannya dulu hanya berdodol minyak nyonyong. Habib Rizik itu dalam apa namanya? Awal-awal dia jualan pecis, kalau jualan minyak wangi loh Habib Rizik. Iya. Orang sombongnya seperti itu. Habib Bahar itu siapa? Kalau seandainya kalau dalam konteks saya kemarin Habib Bahar konflik dengan Roma, Roma Irama itu sudah dakwah itu mungkin Habib Bahar masih hurung sopo-opo. 85. Roma sudah dakwah. Jadi jangan menyepelekan haji Roma Irama. Bahar itu nggak ada apa-apanya, hanya karena gawe. Tidak tahu. Saya sudah ganti kemarin, insya Allah 2026 terungkap Habib. Kalau ini 2025 saya masih belum yakin. 2026 terungkap. Karena berdirinya Robito Halawiyah juga kan 100 tahunnya nanti kan 2028 ya.
kan itu kan berdirinya kan 2028 kan di Robito Alawiyah. NU jadi aslinya itu ya kan 2026, tapi dicoke kemarin nomor 1 abadi sengaja sama PP. Sing terakhir mudah-mudahan yuk PWI Laskar Sabilillah, nanti sambutan Pak Komandan Laskar Sabilillah, karena sebentar lagi nanti kita akan ada pelantikan, kita satukan bersama, jangan takut ada intimidasi maupun persekusi maupun apa, tetap kita semangat, kebenaran tetap di jalan kita. Mungkin itu saja dari kami. Alhamdulillah, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Sabilillah, pasukan berani mati, artinya gitu. Jadi pasukan di jalan Allah, pasukan berani mati. NKRI harga mati. Alhamdulillah, jadi Indonesia merdeka itu atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang kurang ajar atau merongrong Indonesia atau NKRI akan dilibas oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita insya Allah termasuk keluarga atau warga Wali Songo Nahdlatul Ulama, dan insya Allah termasuk yang ada di sini, insya Allah ada zuriat Nabi Muhammad SAW, juga warga dan cucu-cucunya atau warganya atau pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Allah akan memberi keberkahan pada kita dan kekuatan atas segala-galanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau terjadilah. Dan kita yakin semua yang kurang ajar pada Nahdlatul Ulama akan dihancurkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tegakkan dan kita semangat untuk membela marwah Wali Songo, zuriat Rasul maupun Nahdlatul. Monggo kita sareng-sareng semangat, tetap kita jaga fisik, jiwa dan raga untuk menjaga marwah Wali Songo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia niki saniki keadaan genting. Genting apa? Gentingnya es tuh. Masalahnya tak digawe koyo Palestina. Makam-makam wis di ganteni jenenge. Niki kalau ngeling kita teng musibah masyarakat Malanggaten, umum dan pokok masyarakat Subak Keramat monggo lah. Kita semakin dikurangi dari senang kali HP dan saya dikurangi dari senang kali HP. Sebab nopo ya memang Habib gawaannya sholatan apa ini ada misi, ada visi misi yang mau menguasai Indonesia, ada visi misi yang menguasai Indonesia. Nek kira-kira Indonesia direbut orang Habib jangan terima buatan bu tidak terima. Iki kalau pengen lagi udah kemana ada iki lho. Mau putih apa itu disampaikan ini tak sampai gitu sih. Saya tuh dosa orang sengal sholawatan orang dosa seneng karo
sing sebawene sholawat tapi ora dosa. Sebab apa? Tujuannya walaupun amalannya sholawatan, ning punya visi misi menjajah. Ora dosa niku. Lah saya ning kali Habib seneng. Ning kali perilakunya sing boten seneng. Niki kalau mengurus datang masyarakat Malangkaten untuk mulai meluasi pun sampai bakaran. Paham kalau saat ini kau monggo kita pulih ke, dipulih ke artinya apa? Ben orang iso terjajah kali bangsa lain. Sebab makam-makam niku saat ini harus diganteni makam sing lebih tua. Sinten diganti yo habis nggih mboten nggih dan sama makam Malangkaten kok ono makam tuh jenenge Habib. Oh berarti iki sing visioner Malangkaten Habib iki berarti baku kira-kira terima mboten jenengan mboten terima to nggih. Dadi jenengan ampun menilai sholawatane ning ke depane kedepannya apa? Harus menjajah saestu. Mata mawon tentang itu loh, mengenai otak kita lah manfaatipun mau melalui bahwa bersambut di sampai akan kalau dia mentambutan kalau buatan tos masih kalau tuh negeri dari alhamdulillah ini kalau musibah pesan pun datang masyarakat Malangkaten, umum datang masyarakat Kebakaran, monggo. Negatif muhibin semakin dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo acara terlebih kita tutupkan di masa hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kula akan berbicara menawi kata putipun nyuwun ditonton punten. Akhir kalam monggo mateng kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.